ambilan juga lumayan. Orang nggak punya mapan begini Pak, lumayan aja. Kasihan parenya. Nah, ini 8 kotak habis 4,5 juta. Berhenti dari nanam padi ke tanaman yang sekarang ini bawang merah. 4 bulan. Kerugian jutaan Pak. Yang satu kotak ini kalau bayar 300 satu kotak. Ya, pemirsa, kita tadi dengarkan bagaimana tanggapan para petani yang kemudian sudah mulai banyak beralih dan juga tadi kembali Bu Feby, ini kan sudah 3 bulan sebelum akhir tahun. Sudah masuk musim ketiga, produktivitas ini semakin menurun. Kalau dari Bulog sendiri penyerapannya seperti apa? Oke, untuk 2023 sendiri ya, kita sebenarnya sudah menyerap untuk dalam negeri aja 850.000 ton lah. Tapi memang kemarin untuk CBP sendiri kan seperti yang kita pernah bahas yang lalu kan ada harga acuannya kan Mbak ya, ada harga pembelian beras di mana kita maksimal cuma 5.000 untuk CBP-nya. Sehingga sekarang kalau harga GKP saja sudah sekarang mungkin 75, kemarin sempat 8.000 ya, sekitar di atas 7.000 ya Bulog untuk CBP nggak mungkin bisa beli gitu kan ya, tapi komersial kita tetap beli. Nah, tapi kan untuk cadangan pangan itu sebenarnya bisa dari dalam negeri, bisa dari luar negeri. Dalam negerinya kemarin kita lumayan cukup banyak juga lah, sampai 850.000, tetapi kan dengan program-program tetap kurang. Makanya pemerintah menugaskan Bulog memberikan 2 juta ton tambahan untuk dari luar negeri. Oke. Pak Faisal, bagaimana kemudian melihat saat ini El Nino ini kan juga masih akan dampaknya terjadi sampai beberapa bulan kemudian. Memprediksi sepertinya ini akan menjadi hal yang cukup membahayakan Pak. Yang menarik kalau sebetulnya infrastruktur pertanian kita relatif lebih baik seperti di Vietnam dan Thailand, dampak El Nino-nya kan berkurang. Ya, kalau saya lihat di sini ya, farm infrastructure kita tuh nggak hijau, yang jelek sekali merah, yang bagus sekali hijau. Tapi kita ini kuning gitu di tengah-tengah, jadi kurang baik lah. Jadi kalau ada El Nino nggak ada cadangan air. Katanya kan nanti ada embung, ada macam gitu. Nah ini harus disiapkan lah cara-cara teknologi. Di Timur Tengah aja sekarang udah bisa hijau kok, tidak ada hujan, ya nggak? Ya kalau Anda datang ke Timur Tengah sekarang, wah luar biasa. Mereka udah produksi sayur mayur, saling ekspor ke negara-negara tetangga. Jadi kembali di hulunya Mbak, El Nino tuh sesuatu yang niscaya akan terjadi kok. Habis El Nino nanti La Nina gitu kan. Dan semua negara juga sebenarnya mengalami hal yang mengalami. Kok India nggak kekurangan, kok Thailand nggak kekurangan. Karena infrastrukturnya udah beradaptasi. Oleh karena itu kembalilah supaya kita tidak mengalami ritual siklus gitu ya. Siklus yang niscaya adanya. Maka kita selesaikan di hulunya. Kalau hulunya beres, Bulognya bisa beli lebih banyak juga kan. Semua jadi lebih bahagia, petaninya bahagia. Karena dengan lahan yang sama dia bisa memproduksi lebih banyak, kan lebih sejahtera dia. Jadi kesejahteraan petani naik, tapi harga juga tidak turun, tidak naik gitu kan. Karena cukup kan. Harga tidak naik, konsumennya juga senang. Produsennya, si petani semakin bahagia seperti sekarang ini. Tercermin dari nilai tukar petani tanaman pangan itu meningkat secara konsisten setidaknya dalam 6 bulan terakhir. Satu lagi yang bahagia, paling bahagia adalah petani perkebunan rakyat. Karena sawit kan. Nah tapi kalau yang nelayan ini sedang turun sekarang. Nah jadi tapi kan yang paling banyak kan petani tanaman pangan. Ini sedang bagus-bagusnya 114 kalau nggak salah nilai tukar petaninya tahu bulan September kemarin. Oke. Pak Zul, ini di daerah-daerah kemudian seperti apa dari sisi pasokannya? Ini kan kita tadi sudah dikatakan juga banyak pedagang ini kemudian juga ke pasar induk. Silakan Pak. Kalau pasokan dari daerah kan semuanya kita sudah tahu Mbak ya, bahwa dengan adanya El Nino ini El Nino ini akan kelihatannya agak panjang ya Mbak ya. Jadi kalau pasokan kita harapkan dari daerah kan otomatis
daerah itu sendiri yang tidak berproduksi lahannya tidak ada air. Sawah yang bisa memproduksi adalah sawah yang ada irigasinya. Kalau yang tak ada hujan itu udah mati sama sekali. Ya kita sebenarnya pasokan dari daerah itu ada, Mbak, tapi tidak sesuai dengan harapan untuk sekarang ini. Ini masalahnya ini agak terlalu panjang ya, tapi mudah-mudahan aja ya masyarakat kita tuh nggak usah khawatir lah. Walaupun bagaimana stok kita cukup. Lebih daripada 2 juta ton, jadi kita tidak perlu terlalu khawatir untuk yang akan datang, sebab ini sampai Desember, Mbak, bisa Januari Februari nanti juga bisa ini kalau kita lihat dengan posisi seperti ini. Oke, Bu Feby bagaimana ini mengantisipasi sampai oke lah stok ini sudah diamankan sampai bulan Desember untuk mengantisipasi dampak dari El Nino sampai tahun selanjutnya? Ya. Dalam hal ini saya lihat pemerintah cukup serius ya Mbak untuk mengantisipasi El Nino sampai panen nanti di trimester awal 2024. Jadi memang pemerintah kemarin juga sudah memutuskan ada tambahan impor, tapi kami masih mengurus untuk perizinannya, sehingga untuk 2024 juga sudah diantisipasi dari sekarang. Nah untuk itu memang sekarang kita juga sudah menjajaki beberapa kerjasama juga atau mencari beras ke beberapa negara yang mungkin masih belum ada larangan impor. Tadi seperti Pak Faisal katakan ada di Thailand, Vietnam yang mungkin harganya masih bisa masuk di harga beras yang seperti kita beli yang lalu. Gitu. Jadi masih mengandalkan impor, Bu? Ya, kalau ngelihat sekarang ya Mbak, tidak ada El Nino saja, itu kan akhir tahun 3 bulan ini sampai Januari Februari kan memang masa-masanya juga nggak ada produksi kan. Jadi ya apalagi dengan kondisi sekarang udah benar-benar kekeringannya mungkin sama seperti 2015-2016 ya Pak ya. Gitu. Saya rasa ini kebijakan kita jangan mengharamkan impor, yang penting adalah pangan itu cukup, stok cukup, dan masyarakat itu tidak terbebani dengan harga yang tinggi. Tadi kalau kita lihat petani sudah bagus produksinya, tapi di hilirnya juga kan kita harus perhatikan berapa sih kemampuan dari pembelian masyarakat. Kalau misalnya gabah kering panennya sudah harganya di atas 7.500, kalau kita produksi beras sudah berapa? Berarti sudah di atas harga eceran tertinggi. Nah inilah peran Bulog di sini masuk untuk bisa supaya mengantisipasi, menstabilkan harga jangan sampai terlalu di atas HET. Untuk realisasi impor sendiri sudah berapa, Bu? Semuanya tadi seperti saya katakan untuk 2023 ini sudah terkontrak ya. Jadi stok yang sudah datang 1,4 dalam perjalanan more and less sekitar 800.000 ton, sehingga nanti pada saat Desember ya total 2,3 juta sesuai penugasan kita sudah penuhi dan sudah ada semuanya. Akan ada tambahan 1,5 juta lagi Bu berarti di Desember ya? Sampai Desember, dan ini memang kita sedang kan baru diputuskan, kita sedang menunggu untuk dari kementerian terkait untuk perizinannya. Oke. Pak Faisal, ini bicara dari sisi impor ini sepertinya menjadi solusi yang tentunya untuk mengamankan pangan kita. Tapi balik lagi untuk berbicara dari sisi hulu, apakah sebenarnya dari pemerintah kita untuk kebijakan memperkuat dari sisi hulu ini sudah tepat atau sebenarnya masih banyak sekali ruang yang perlu dievaluasi? Dampak pembangunan jalan tol bagus buat transportasi. Tapi berapa konversi lahan pertanian menjadi non pertanian, dahsyat itu. Jadi kalau ini dibiarkan terus, konversi dari lahan pertanian ke non pertanian, entah ke industri kemana gitu ya. Ini kan Bung Karno dulu membangun Jatiluhur itu kan selain untuk air baku, untuk mengairi Karawang, Bekasi, daerah-daerah situ lumbung padi dulu namanya. Tapi kalau Karawang, Bekasinya berkonversi menjadi lahan industri, perumahan, segala macam, sia-sia kita punya Jatiluhur. Artinya tidak tepat ya Pak ya? Nah, Bung Karno pernah bilang, mau bangun kota, bangun industri, jangan pilih tanah yang subur, di tanah yang subur. Karena industri tidak perlu tanah subur kan. Tanah yang tidak bisa dipakai apa-apa bisa untuk industri. Kota juga bisa disulap jadi modern gitu dari tanah yang tidak subur. Jadi jangan sekali-kali mengorbankan lahan pertanian ini. Kalau kita datang ke Milan misalnya ya,
Milan 100 tahun yang lalu kita foto dengan yang sekarang kita foto itu nggak berubah peruntukan lahan itu. Jadi 10-20 kilometer keluar kota Milan itu udah pertanian semua. Sehingga yang kalau saya lihat Food Security Index yang terbaik adalah Finland. Kedua, ketiga Norway. Kemudian Belanda segala macam itu betul-betul dipatri, itu tidak boleh dipakai untuk mengorbankan perut ini. Itu barangkali yang utama, tapi kan industrialisasi di mana-mana, bahkan satu pulau akan dikasih buat macam-macam gitu ya, Pulau Rempang itu. Jadi ya korbannya pertanian. Bagaimanapun kita akan mengalami masalah kalau suplainya atau hulunya tidak dibenahi secara mendasar. Oke, menjadi masukan tentunya bahwa memang pembenahan hulu ini adalah sesuatu yang harus diutamakan. Kita akan bahas selengkapnya usai jeda pemirsa, kami kembali saat lagi.